Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semua sedang dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, damai, senantiasa ada dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kembali di sini bersama saya. Kali ini saya akan sharing mengenai salah satu modul yang dibahas dalam Inner Game Life Coach Academy dengan Coach Sony ya, yaitu tentang tema yang luar biasa sangat menarik dan membuat saya merefleksi diri, membangun mimpi dan berani menyatakan mimpi saya ya, yaitu apa? Focus on you. Bagi saya ini adalah fokus pada diri saya ya. Bagaimana ketika kita ingin mengubah hidup menjadi lebih baik bagi diri, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang tersayang, atau mungkin di pekerjaan bagi relasi-relasi kita dalam pekerjaan. Kalau saya di sekolah, hidup yang lebih baik buat murid-murid saya ya, buat sahabat-sahabat saya di sekolah, seperti itu. Iya, tentu saja ini harapan semua kita ya. Kita ingin dari hari ke hari kehidupan kita menjadi semakin membaik. Gitu. Nah, dari mana kita harus memulai ya? Dari mana kita perlu memulai untuk bisa menyatakan harapan atau mimpi-mimpi kita ini? Mari kita akan bahas dalam video kali ini. Baiklah sahabat, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk fokus yang pertama adalah fokus ke dalam. Apa yang maksudnya ya? Bahwa jalan keluar itu ada di dalam. Ya. Kalau istilah dari guru saya itu, the only way out is in, seperti itu. Saya ambil satu contoh mungkin yang terdekat adalah ketika saya sangat bersikeras ingin karakter putri saya itu berubah gitu. Kemudian saya terus menyoroti apa-apa yang ada pada putri saya gitu. Kemudian saya bersikeras ingin mengubahnya gitu kan. Tanpa melihat apa yang sudah saya lakukan gitu. Apa yang ada dalam diri sayanya. Itu sudah saya alami sendiri. Semakin kuat saya ingin mengubah orang-orang di luar diri saya, semakin tidak berubah. Ya. Itu semakin kita berharap sesuatu dari orang lain, maka kita yang semakin menjadi patah. Gitu, ya. Dan ketika saya menyadari keadaan tersebut, kemudian saya mencoba merefleksi diri saya ya, dengan lebih melihat ke dalam diri atas apa yang terjadi. Misalkan contohnya dengan hubungan dengan putri saya begitu kan, ketika saya membersamainya. Maka di situ akan nampak gitu. Ketika kita berusaha untuk mencoba memahami apa yang terjadi dan mencoba meredam ego diri gitu ya. Mencoba untuk berpikir jernih, melihat keadaan gitu kan. Maka satu persatu itu teratasi atas izin Allah. Gitu. Karena memang satu-satunya jalan keluar itu ada di dalam diri kita. Kita bisa lakukan melalui misalkan refleksi diri gitu ya. Berbicara dengan diri kita dengan self talk gitu ya. Insya Allah bicaranya kita tuh ada yang menyaksikan, yaitu Allah, seperti itu. Adukan semua permasalahan kita pada Allah gitu. Banyak-banyak belajar di situ gitu kan. Banyak menggali ilmu, tidak berdiam diri gitu. Seperti itu. Jadi semua mencoba untuk masuk dulu ke dalam
ruang yang ada dalam diri kita. Bukan disibukkan dengan terus menembak keluar gitu, menyalah-nyalahkan di luar. Gitu, tanpa kita sendiri melihat apa yang sesungguhnya terjadi dengan diri kita. Mungkin ada ilmu kita yang kurang. Mungkin ada sikap kita yang perlu diperbaiki, cara pola asuh kita, cara didik kita, gitu kan? Seperti itu. Dan akhirnya ketika kita sadari semua itu bermula dari dalam diri kita juga. Tapi tidak untuk menyalah-nyalahkan diri ya di sini. Kita masuk ke dalam ruang dalam diri itu bukan maksud untuk menyalah-nyalahkan diri yang membuat kita malah jadi tidak berdaya seperti itu ya. Ini adalah untuk merefleksi diri, untuk melihat lebih jernih, sehingga lahirlah atas pertolongan Allah, bimbingan Allah, insya Allah jalan-jalan keluar itu akan nampak seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk fokus yang kedua adalah kita fokus mengubah diri. Seperti itu. Ya, masih nyambung dengan yang tadi ya. Ketika kita terus menuntut untuk perubahan terjadi pada diri orang lain di luar diri kita, bersiap-siaplah untuk terus kecewa ya, gitu. Tapi ketika kita mencoba masuk ke dalam diri kita sendiri, melihat diri, merefleksi dan melakukan tindak lanjut perbaikan dengan fokus mengubah diri, insya Allah sekeliling kita juga lambat laun dengan izin Allah akan kena dampak perubahan baik dari diri kita. Gitu. Ya, tapi tentunya kalau perubahan itu perubahan kaitan dengan bagian dalam diri ya, karakter sejenis seperti itu, bukan berubah seperti memperbaiki benda-benda ya, pintu rusak, ada uangnya perbaiki selesai gitu kan ya. Kalau untuk karakter gitu kan, hal-hal yang ada di dalam tidak seperti itu kan ya. Jadi kita fokus mengubah diri dengan belajar gitu kan. Seperti ini yang saya lakukan pun sebenarnya salah satu cara untuk saya bagaimana saya memberi contoh kepada eh, generasi saya gitu kan, baik di sekolah juga anak-anak saya di rumah, bahwa sudah hampir setengah abad begini orang tuanya masih terus bersemangat belajar gitu kan. Karena kami di sini tidak ingin hanya sekedar memberikan instruksi atau perintah. Anak-anak harus belajar, belajar, belajar. Ya. Orang tuanya pun, gurunya pun juga terus untuk bersemangat belajar sepanjang hayat. Seperti itu. Ya. Kemudian dari sudut bagaimana kita berharap anak-anak kita misalkan melakukan 5S gitu ya. Mulailah dari diri kita dengan kita juga melakukan memberi contoh gitu. Secara istiqomah. Itu bagaimana mungkin kita berharap anak-anak kita itu melakukan 5S gitu kan. Punya akhlak kepribadian yang baik. Sedangkan kita sendiri sebagai orang tuanya, sebagai gurunya tidak melakukan itu gitu. Ya. Bahkan di sini kalau saya eh, menghujamkan pada diri saya bahwa ketika saya mendidik putri-putri saya, murid-murid saya, sejatinya saya sedang mendidik diri saya sendiri. Gitu. Karena yang paling efektif memang melalui contoh, melalui kekonsistenan gitu dan komunikasi tentunya. Iya. Memang ini butuh kesabaran karena sabar di sini kan bukan hanya sekedar dikatakan sabar, sabar, sabar bukan ya, tapi kita benar-benar memahami eh, tahapan sehingga apapun yang terjadi itu sampai menjadi berbuah hikmah dengan kesabaran kita atas apapun kejadian yang Allah hadirkan ya, dengan tidak cepat bereaksi begitu ya, tidak reaktif begitu ya, tapi mencoba dulu melakukan eh, menahan untuk mengamati gitu ya, kemudian merefleksi ada apa ini seperti itu, kemudian kita ridho menerima dengan apapun yang Allah hadirkan gitu kan. Dan dalam ridho itu kita juga ada ikhtiar-ikhtiar seperti ini, belajar gitu kan, sharing gitu kan, mencari tahu, kemudian berlatih mengeksplorasi diri seperti itu, mengkomunikasikan dengan anak-anak kita gitu kan, sehingga akhirnya lahir hikmah ya,
lahir pelajaran-pelajaran yang menjadi bekal di kehidupan kita juga sekeliling kita yang berinteraksi dengan kita. Itu. Ya, dan akhirnya membuahkan rasa syukur atas apapun yang Allah hadirkan pada akhirnya, ya. Apa yang terjadi baik, alhamdulillah, gitu kan. Yang belum terjadi, belum sesuai harapan juga tetap alhamdulillah, dan mungkin beristighfar barangkali ada hal-hal yang memang Allah tidak berkenan atau menundanya seperti itu. Semuanya betul-betul menimbulkan hikmah yang luar biasa, penuh syukur. Kemudian fokus yang ketiga adalah fokus apa-apa yang ada dalam kendali. Nah, ini yang dulu awalnya ya, yang sering membuat saya menjadi overthinking gitu ya, menjadi baperan gitu, bawa perasaan yang tidak baik gitu pada hati, pada pikiran, pada perasaan gitu kan. Ketika saya tidak memahami tentang yang namanya dikotomi kendali. Insya Allah mungkin di modul yang berikutnya lagi saya akan bahas tentang khusus dikotomi kendali ya. Bahwasannya uh, untuk hal-hal yang kita bisa ubah, kita ubah sepenuh hati kita, semaksimal yang bisa kita lakukan, gitu ya, dengan berkolaborasi. Tidak bisa sendiri, kolaborasi gitu kan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait gitu kan, ya. Namun untuk hal-hal yang tidak bisa diubah ya, kita berdamai dengan itu. Iringi dengan doa seperti itu. Ya, bahwa eh, yang mampu mengubah itu bukan kita sang pengubah itu gitu ya. Kita tidak mengambil haknya Allah untuk mengubah orang lain. Gitu. Kita hanya mengikhtiarkan, mengajak, menyeru, memberi contoh. Tapi bukan kita yang mengubah. Gitu. Ya. Karena Allah pun menyampaikan ya dalam firman-Nya bahwa Allah akan mengubah keadaan sebuah diri jika diri tersebut mengubah apa-apa yang ada pada dirinya begitu. Mengubah sepenuh hati apa-apa yang ada pada dirinya gitu. Jadi bukan diubah oleh orang di luar diri, oleh diri kita, misalnya anak kita berubah karena kita. Ya, kadang-kadang dulu ya saya suka seperti ini. Pesan anak itu baik, oh karena keberhasilan saya mendidiknya gitu ya, seperti itu. Tapi mungkin ketika anaknya belum baik gitu ya, belum berhasil, maukah kita mengakui bahwa itu juga hasil didikan kita? Ya, seharusnya kalau mau fair, kita kan bilang begitu. Kalau memang kita yang mengubah, berarti kan eh, baik atau buruknya sekeliling kita itu karena kita gitu. Dan nauzubillah itu bukan ya. Kita tidak bisa mengaku-ngakui itu adalah karena kita gitu ya. Itu atas izin Allah dan ikhtiar dari dirinya itu, menjemput hidayah seperti itu. Sehingga ini buat saya itu ketika memahami tentang dikotomi kendali begitu mendamaikan gitu ya, melepas stressing gitu, ketertekanan terhadap rasa bersalah gitu. Bukan artinya kita lepas tanggung jawab ya, bahwa itu bukan tanggung jawab saya, dia nggak berubah, bukan tanggung jawab saya gitu, udah saya berlepas tangan. Kan itu yang dimaksud ya. Namun di sini adalah kita sepenuhnya sudah mengikhtiarkan segala upaya yang mampu secara pikiran, secara hati, secara indera, panca indera dan anggota gerak kita sedemikian rupa berusaha gitu kan, berjuang mengikhtiarkan. Namun untuk apa-apa yang di luar kendali kita iringi dengan doa dan berserah. Semoga sekeliling kita pun uh, mendapatkan pencerahan ya, untuk berusaha melakukan perbaikan, mengubah apa-apa yang ada pada dirinya. Dengan izin Allah, insya Allah Allah akan mengubah keadaannya juga gitu ya. Maka jika kita itu bisa melakukan berdamai terhadap apa-apa yang tidak bisa kita ubah, kemudian berani mengubah
Apa-apa yang masih bisa kita ubah, dan bijaksana membedakan keduanya. Masya Allah, itu sangat membantu saya untuk berada dalam kedamaian ya, dan rasa puas seperti itu ya. Dan terus ditindaklanjuti lagi ya, berjuang dan berjuang lagi dengan keberserahan yang indah gitu, usaha maksimal dan keberserahan yang indah pada Allah gitu. Baik sahabat, kita lanjutkan kembali ya. Sekarang fokus yang keempat. Yang keempat adalah fokus di sini. Ya, fokus di sini. Artinya apa? Yang saya pahami adalah kita berlatih ya untuk senantiasa dalam melakukan apapun adalah fokus saat ini, kini, di sini, mindfulness ya. Karena apa? Untuk segala apapun yang sudah terjadi, misalkan itu membuat kita merasa kurang nyaman dan ingin diperbaiki, kapan memperbaikinya? Ya saat ini, gitu kan? Bukan terus meratapi apa yang sudah terjadi, tapi saat ini apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya, begitu kan? Apa yang sudah terlewati itu, begitu kan? Beristighfar, mohon ampun sama Allah kalau itu sebuah hal yang kekeliruan kita ya, gitu. Saat ini kita memperbaikinya, dan untuk apapun yang kita harapkan ada perbaikan di kemudian hari, gitu kan? Kapan kita menyiapkannya? Menyiapkannya pun hari ini, di sini, kini, begitu. Sehingga dengan kita menyadari penuh dengan keadaan bahwa betapa berartinya fokus kita di sini saat ini, insya Allah atas izin Allah mudah-mudahan itu akan membuat kita semakin membaik dan membaik lagi. Amin. Dan berlanjut ke fokus yang kelima ya, yaitu tentang fokus syukur. Fokus syukur, apa ini? Jadi kita coba bernafas sejenak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana sahabat? Seringkali kita tidak sadar bahwa betapa nikmatnya kenikmatan besar yang Allah hadirkan, bahwa kita saat ini, kini, di sini masih diberikan nikmatnya nafas ya. Coba bayangkan kita punya segalanya, punya apapun yang kita impikan ada semuanya saat ini, tapi kemudian nafas kita terhenti. Jadi di situ luar biasa kalau saya rasakan betapa syukur itu atas nikmat nafas yang masih Allah berikan, bahwa di dalam nafas itu penuh dengan cinta kasihnya Allah. Apalagi nikmat mana lagi yang bisa kita dustakan ya? Masya Allah. Jadi luar biasa ya ketika kita betul-betul merasakan bahwa fokus kita terhadap syukur pada Allah, sehingga benar adanya bahwa Allah katakan ketika hambanya itu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Karena memang itu yang dirasa. Semakin kita mensyukuri apa-apa, ridho dengan apa yang Allah hadirkan di kehidupan kita gitu ya, dengan keyakinan penuh bahwa Allah itu selalu menghadirkan apa-apa yang dibutuhkan, Maha tahu dengan kebutuhan hambanya gitu. Jika kita sadar penuh dengan bahwa Allah itu akan menghadirkan, mencukupkan semua kebutuhan kita, apa yang harus kita khawatirkan? Seringnya kita nggak yakin karena kita tidak sadar, tidak tahu kebutuhan kita. Yang kita pikir hanya keinginan dan keinginan gitu. Sehingga saat keinginan kita itu seolah kita nggak merasakan, nggak dapat, seolah Allah tidak memberikan itu. Padahal yang Allah janjikan adalah Allah mencukupkan
kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Maka kita berusaha untuk belajar mengenali juga kebutuhan dan bedakan kebutuhan keinginan ya. Ini pun ada dalam materi, nanti suatu waktu saya juga akan bahas mengenai bagaimana seni menata keinginan ya. Seperti itu. Luar biasa ketika kita hadirkan sujud yang kita rasakan ya, sepenuh sujud yang menyertai kita dalam syukur ya. Kita sujud untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, serta kita juga mensyukuri sujud itu sendiri, bahwasannya kita masih diberikan nikmat, masih bisa sujud di hari ini begitu. Luar biasa. Nah, dengan fokus tersebut itu juga menghadirkan sebuah perubahan besar yang kita rasakan dalam diri kita. Baik, berikutnya adalah yang keenam ya. Untuk yang keenam ini fokus memulai dari yang kecil. Gitu. Jadi ketika kita punya cita-cita yang besar, ingin begini, ingin begitu, seperti itu kan. Tentu saja bagaimana mungkin hal yang besar itu akan tercipta ketika kita tidak memulai melakukan langkah-langkah kecil. Gitu. Nah, apa yang menjadi cita-cita dan harapan kita tentunya mungkin beraneka ragam ya. Mungkin salah satunya saya ambil contoh dengan diri saya sendiri, bahwa saya ingin mengisi waktu-waktu saya ya dengan melahirkan karya-karya yang bisa membawa manfaat sebagai pengingat buat diri, begitu kan? Juga membawa mudah-mudahan manfaat buat generasi saya yang akan datang. Salah satu yang terdekat adalah putri-putri saya gitu. Ketika mempunyai mimpi, berani menyatakan mimpi gitu kan, dan memulai untuk menyatakannya dari hal-hal yang kecil. Ya, dengan video ini pun, ini bukan hal yang mudah ya saya lakukan, karena saya tadi harus merilis overthinking saya dengan segala macam pikiran-pikiran, lintasan pikiran yang ada ketika saya menghadirkan video gitu kan. Alhamdulillah atas izin Allah teratasi begitu kan. Kemudian juga ketika saya ingin menulis buku gitu ya, bisa menulis sebuah karya tunggal, itu saya coba. Karena memang saya adalah tidak punya kemampuan dasar menulis, saya mencoba belajar gitu kan di tempat kursus menulis seperti itu. Walaupun mungkin saya baru akhirnya berhasil untuk bersama dengan penulis yang lain gitu kan, diterbitkan lewat buku cerpen antologi bisa seperti itu. Saya rasa ini yang menjadi penyemangat saya, bahwa oh iya, ternyata ketika kita memulai dari hal yang kecil, ketika kita sudah memulainya saja, jalan-jalan itu menjadi terbuka gitu. Kita dipertemukan dengan komunitas-komunitas yang memang mensupport pengembangan diri kita gitu. Dan saya juga menyempatkan untuk membaca gitu. Misalnya tadi mulai dari yang kecil. Salah satunya lewat buku Atomic Habit ini ya. Ini juga menjadi buku yang juga membersamai saya dalam mengingatkan bahwa segala sesuatu itu mulai dari hal yang kecil, istiqomah seperti itu. Ya, kalau ada kalanya misalkan kita lelah, ya kalau lelah ya berhenti gitu kan sejenak, tapi juga tidak lantas jadi lupa gitu kan. Kita kembali lagi untuk melanjutkan kembali apa yang menjadi dreamnya kita gitu. Dan berikutnya juga mudah-mudahan gitu, harapan saya di 2025 ini bisa betul-betul menyelesaikan menulis buku karya tunggal gitu ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi kan. Yang penting punya impian dulu ya, impian yang baik gitu, untuk menjadi penyemangat kita melangkah terus menghasilkan karya yang mudah-mudahan membawa manfaat buat diri gitu, sebagai bekal ketika kita
Allah panggil pulang menjadi amal jariah begitu. Saya juga banyak terinspirasi dengan Coach Sony ya, yang luar biasa sekali. Beliau betul-betul menginspirasi buat saya, luar biasa gitu. Dan mudah-mudahan kita sama-sama semangat memulai perubahan diri, dimulai dari hal-hal yang kecil. Mulai sekarang ya, dan istiqomah. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita semua akan terus berkembang, mengembangkan diri, mengubah diri dan menginspirasi ya untuk generasi kita yang akan datang. Baik sahabat sekalian, yang terakhir yang ketujuh adalah fokus pikiran. Ya, ini sudah ada dalam ulasan saya sebelumnya ya di modul 1. Saya mengulas di situ tentang the basic of inner game ya, bahwasannya pikiran itu akan berpengaruh terhadap perasaan, perasaan akan berpengaruh pada tindakan, dan tindakan akan membawa pengaruh pada hasil-hasil gitu. Walaupun tidak sepenuhnya hasil-hasil itu dipengaruhi oleh kita ya, oleh diri, oleh pikiran, karena di situ ada peran Allah gitu kan, atas segala takdir yang dihadirkan pada kita. Sehingga jelas sekali ketika kita mampu mengendalikan pikiran, maka insya Allah pikiran yang baik akan menghantar pada perasaan yang baik. Perasaan yang baik akan menghantar pada respon tindakan yang baik atau ucapan yang baik, sehingga akan menghantarkan pada hasil-hasil yang terbaik. Insya Allah dengan izin Allah ya. Seperti itu. Maka mudah-mudahan kita dengan dihadirkannya kejadian atau peristiwa yang ada di Allah hadirkan pada diri kita ya, ataupun mungkin peristiwanya belum terjadi, baru ada dalam lintasan pikiran kita yang membuat perasaan kita menjadi tidak nyaman gitu kan ya. Kita bisa untuk berlatih untuk tidak responsif gitu ya, tidak reaktif gitu, tapi kita berusaha untuk mencoba mengenali dulu pikiran apa yang terjadi atas kejadian yang dihadirkan, atas peristiwa yang hadir yang ada. Apakah lintasan pikiran yang memberdayakan ataukah pikiran yang merusak seperti itu ya, pikiran negatif. Ketika yang hadir adalah pikiran yang negatif yang menghantarkan pada perasaan-perasaan yang negatif juga gitu, maka kita coba berlatih untuk memilih pikiran yang lain ya, memilih pikiran yang memberdayakan, yang menghantarkan pada perasaan yang baik, sehingga menghasilkan tindakan, ucapan yang baik. Mudah-mudahan hasilnya pun terbaik atas izin Allah. Control your mind, control your life. Mudah-mudahan ya, insya Allah semoga senantiasa Allah membersamai kita, membimbing langkah-langkah kita, membimbing ruang-ruang ada dalam diri kita gitu kan, senantiasa ada dalam petunjuk dan pertolongan Allah gitu. Senantiasa Allah jadikan kita hamba-hamba yang Allah perkenankan untuk mudah menerima hidayahnya Allah ya. Senantiasa ingin menjemput hidayahnya Allah. Baik, itulah tadi 7 fokus yang bisa menghantarkan kita pada mengubah hidup kita menjadi lebih baik, insya Allah dengan izin Allah. Mari kita ulang sama-sama bahwa yang pertama fokusnya adalah fokus ke dalam ya, sebelum keluar fokus ke dalam. Yang kedua, fokus mengubah diri. Yang ketiga, fokus untuk apa-apa yang ada dalam kendali. Yang keempat, fokus di sini kini. Yang kelima, fokus syukur. Yang keenam, fokus untuk melakukan dimulai dari hal yang kecil. Dan yang ketujuh, fokus pikiran.
Barakallah ya, mudah-mudahan semua ada manfaatnya sebagai pengingat diri, terutama buat saya gitu kan. Dan mudah-mudahan menjadi eh, ilmu yang penuh berkah, karena kembali Coach Sony sampaikan bahwa ya, ilmu itu untuk diamalkan dan disampaikan, dan mudah-mudahan saya istiqomah untuk eh, menjalankan amanah yang beliau juga sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan terima kasih Coach Sony atas bimbingannya, atas ilmunya. Barokallah untuk Coach Sony, keluarga, dan semua uh, tim di Inner Game Life Coach Academy. Mudah-mudahan senantiasa mengubah diri dan menginspirasi. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru atas kesalahan saya sendiri. Mohon ampun atas kesalahan saya. Semoga Allah mengampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.